Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taro ada, taro kau. Filsafat orang Bugis Bone yang dijunjung tinggi selama ini karena artinya kejujuran. Tajangi pasal marajai, nangi masalomoy, watonangi lopinna Muhammad, lau saukinin nawa walabur surugai. Nareko meloki malandre guru otak kaleta mi bawang tenawa masarang toko si patokong lewu si lewureng joka si jokang tenan retana tempat ding teler rita si maluange nah karena Allah Ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Acis Per TV. Lagi-lagi akan mengedukasikan hal-hal kebaikan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe lah. Di subscribe dulu, dipencet tanda lonceng supaya kalian dapat semua notifikasi video-video terbaru kami. Like, share ke teman-teman agar bermanfaat, karena kita akan selalu mengedukasikan demi kebaikan bersama, kebaikan sama-sama. Itulah inti yang selama ini aku cita-citakan teman-teman. Tidak hanya sekedar berbagi, tidak ada orang pintar teman-teman, kita cuma berbagi saja. Kalau boleh bermanfaat silakan diambil, kalau tidak bermanfaat jangan diambil, dan jangan pernah telah mentah-mentah apa yang kami ucapkan. Kelola pakai otak, jangan pakai otot. Oke teman-temanku dimanapun anda berada, kali ini kita akan bercerita tentang sejarah awal mula datangnya, turunnya manusia di Sulawesi. Ini versi apa namanya teman-teman, tidak terlalu akurat, tapi kami pernah dengar cerita-cerita orang-orang tua. Kami sering diceritakan bahwa dulu sejarah Sulawesi itu begini modelnya. Yang saya pernah dengar, makanya saya akan bicarakan. Kalau boleh tidak cocok dan tidak sesuai, tapi saya rasa saya akan ceritakan tentang hal-hal yang sering diceritakan orang. Ya boleh, kalau ada kesamaan ya mungkin betul ceritanya, tapi kalau tidak sama ya minta maaf saja, tidak ada maksud lain. Saya akan menceritakan sejarah pertama kalinya manusia ada di Sulawesi. Katanya orang tua dulu yang bercerita kepada kami anak cucunya bahwa manusia pertama yang turun ke Sulawesi itu yaitu dibilang Batara Guru. Yang dibilang Batara Guru itu adalah seorang dewa. Katanya seorang dewa yang turun ke bumi, yang letak tempat pertama kali dia turun yaitu ada di Gunung Latimojong. Itu menurut versi ceritanya saya ingat. Kenapa kita bercerita tentang sejarah teman-teman? Karena saya sih pernah dengar aja bahwa sejarah kita di Sulawesi ini begini modelnya. Saya sempat sih bertanya-bertanya sama orang-orang dulu, bagaimana sebenarnya sejarahnya itu, kenapa ada yang dibilang dulu toko-tokonya itu ada namanya Batara Guru, melahirkan datang ada istrinya muncul dari tanah, dibilang Ibu Pertiwi, dari air muncul namanya Ibu Pertiwi. Batara Guru dengan Ibu Pertiwi punya anak
yang namanya Sriwi Gading dengan Tantri Abeng. Itu yang pernah saya dengar sejarahnya. Konon sejarahnya itu seperti itu. Jadi kita mulai urutkan satu-satu yang pernah saya dengar teman-teman. Tidak sepenuhnya sih saya pernah bertanya itu tentang kisah-kisah sejarah orang tua dulu, karena namanya sejarah. Katanya pertama kali turunnya manusia di Sulawesi itu karena dulu kan di sana katanya Sulawesi Selatan itu laut semua, laut semua. Jadi cuma ada 2 gunung katanya muncul. Ada 2 gunung yang muncul pada saat itu, yaitu Gunung Latimojong dengan Gunung Bawah Karaeng. Kalau versinya kita orang Bugis yang pernah diceritakan dengan orang-orang tua kita yang ada di Bugis Bone, itu menyatakan cuma Gunung Latimojong yang pertama yang ada yang muncul saat itu. Yang lainnya lautan semua. Konon ceritanya turunlah yang dinamakan itu Batara Guru. Turunlah yang namanya Batara Guru ke bumi, menginjakkan kaki pertamanya itu di Gunung Latimojong. Dan muncul seorang perempuan dari dasar laut. Itulah yang dibilang Ibu Pertiwi, yang dijuluki sebagai Ibu Pertiwi. Dalam ceritanya nih teman-teman, katanya itu Batara Guru itu kalau setiap dia berjalan melangkahkan kakinya, apapun dia injak itu menjadi tanah. Itu cerita, walau-walam bisawab. Kebenarannya cuma cerita. Katanya itu setiap dia berjalan itu menjadi daratan. Setiap dia jalan itu menjadi daratan, karena dari Gunung Latimojong itu seluruh, pokoknya dari Latimojong itu sampai di Makassar itu dulu laut katanya. Dan terang ada orang tua yang namanya Batara Guru ini yang turun dari bumi, turun dari langit, turun ke bumi, yang kalau bahasa Bugisnya dibilang Tomanurunge. Kalau bahasa kalau yang perempuannya itu Tau Tompoe kalau bahasa Bugisnya, yang pernah saya ceritakan. Nah teman, kita mau cerita ini, cerita di cerita. Sebenarnya ya kita sekedar mengenal sejarah aja, tidak ada maksud lain. Jadi ketemulah 2 orang ini, antara Batara Guru dengan Ibu Pertiwi. Lama kelamaan dia melahirkan seorang anak kembar, 1 laki-laki 1 perempuan. Yang namanya laki-laki Sriwi Gading, kalau yang namanya perempuan itu Tantri Abeng. Di saat itu Sriwi Gading, Tantri Abeng tumbuh bersama. Cantik sekali ini Tantri Abeng ini, cantik sekali katanya ini Tantri Abeng. Akhirnya si Sriwi Gading ini mau sama adiknya, mau sama kembar saudaranya sendiri. Lantaran orang tua melarang, tidak bisa. Akhirnya di saat beranjak dewasa, Sriwi Gading itu pergi merantau
pergi merantau ke negeri Cina. Pergi merantau di negeri Cina, terus di sana dia dapat perempuan mirip dengan saudaranya. Ya, kalau kita telusuri sejarahnya sih ya tidak tahu lah. Tapi yang jelas katanya disampainya di daratan Cina, dia ketemu perempuan sama seperti saudaranya, cantiknya. Maka di sana Sri Gading menikahi gadis itu, menjadikan istrinya. Sri Gading menjadikan istrinya perempuan itu yang dia dapat di negeri daratan Cina itu. Makanya kalau kita mau berpikir, daratan Cina itu sudah termasuk lumayan lama juga sih kalau mau dipikirkan, karena dari Sulawesi saja lautan, belum ada manusia. Di daratan Cina sudah ada daratan. Saat Sri Gading beranjak remaja, karena dia suka saudaranya, akhirnya dilarang, akhirnya dia sudah disuruh. Di saat dia dibikinkan saja waktunya perahu, ini pernah saya dengar, ini dibikinkan dia perahu sama bikin dia perahu, ada pernah dia tebang kayu tinggi sekali nih, kayu ditebang. Bayangkan ditebang di Sulawesi Selatan, ujungnya sampai di Sulawesi Tenggara. Katanya itu kayunya itu tingginya, dan itu pohon-pohon kayu itu ditumbuhi dengan burung-burung yang beranak, bertelur. Makanya katanya dulu tuh Sulawesi Tenggara itu bisa dibilang banjir telur pada waktu itu, saking besarnya itu pohon. Itulah yang dibikin kapal berangkat ke negeri Cina. Dan si Tentri Abeng inilah yang tinggal di Sulawesi Selatan. Di saat itu Sri Gading pergi di negeri Cina, Tentri Abeng tinggal di Sulawesi Selatan. Jadi Tentri Abeng ini kawin. Katanya Tentri Abeng ini kawin. Pas dia habis kawin, dia melahirkan 3 anak kembar. Makanya inilah yang disimpan di daerah-daerah seperti daerah Bone, Makassar, Sopeng. Ada 3 bersaudara. Yang ditinggal paling tua di Bone. Baru kayaknya di Goa, Bau Kareng, Goa, dan Sopeng pada saat itu. Ini Tentri Abeng punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang perempuan ditaruh di Sopeng, yang laki-laki ditaruh di, yang paling tua ditaruh di Bone, yang adiknya taruh di Makassar atau di di Goa. Inilah yang beranak pinang ini, ciptakan raja-raja dulu katanya. Inilah anaknya lah ini Tentri Abeng yang jadi raja-raja di Sulawesi Selatan. Makanya kadang-kadang kita dibilang itu nenek moyang kita ini keturunan dari dewa-dewa dulu yang turun ke bumi. Zaman Hindu kayak itu. Karena kan agama paling pertama itu adalah Hindu. Jadi
Anaknya Tantri Abeng inilah yang menjadi raja-raja yang ditempatkan di suatu daerah di Sulawesi Selatan. Yang menjadi raja dulu, menjadi pemimpin, keturunannya lah sudah Tantri Abeng ini. Kalau Sriwigading, katanya menurut cerita di saat dia pulang dari Cina, pulang ke Sulawesi Selatan, dia sempat mampir di Sulawesi Tenggara. Terus pergi lagi ke Cina, terus merantau pulang lagi ke Sulawesi. Itu saya kerjanya itu, putar-putar itu, datangi semua seluruh daratan-daratan. Konon katanya dia sudah sempat juga pergi di Sulawesi Tengah. Di kota Palu ini. Belum ada dulu namanya kota Palu, namanya Sulawesi Tengah. Dia sempat menginjakkan kakinya di sini. Ketemu dengan Ratu Sigi. Ini Sriwigading mau dijadikan istri katanya. Tapi pada waktu itu Ratu Sigi memberikan tantangan, tidak semudah itu untuk menikahinya katanya, menurut sejarah yang saya dengar. Dia memberikan tantangan, kalau kau bisa katanya mengalahkan saya, kau bisa nikahi saya. Itu berperanglah, bertempurlah ceritanya ini, mengadu ilmu, mengadu kesaktian antara Ratu Sigi dengan Sriwigading. Dan tak berapa hari, berapa minggu mengadu ilmu, mengadu kesaktian, tidak ada yang mau kalah, tidak ada yang bisa dikalahkan. Pada waktu itu Sriwigading bawa anjing hitam, Sriwigading bawa anjing pada waktu itu, anjing besar. Tapi Ratu Sigi ini punya belut, atau kalau tidak salah orang bilang mas sapi kayaknya. Dia punya mas sapi besar juga. Sriwigading bertempur dengan Ratu Sigi. Ini anjing dengan belut ini yang berkelahi juga. Kalau versi sejarah yang pernah saya dengar sih, itu cuma saya dengar saja, walau kebenarannya. Bertempurlah Sriwigading dengan Ratu Sigi ini, mengadu kesaktian, karena ada persyaratan di saat dia mau dinikahi, dijadikan istri. Pas itu ini si anjing ini berkelahi juga sama belut Mas Safi ini, sampai berkelahi naik di Danau Lindu. Maka itulah Danau Lindu sebenarnya itu kenapa bisa berbentuk seperti itu. Katanya sih, kenapa bisa Danau Lindu itu terbentuk seperti itu, berlubang seperti itu, karena disitulah tempatnya anjingnya Sriwigading berkelahi dengan belutnya Ratu Sigi. Menurut cerita versi yang pernah saya dengar, berkelahi ini anjing ini membentuklah lubang lah itu, bikin lubang itu belut itu. Akhirnya makanya konon katanya itu Danau Lindu itu kedalamannya tidak bisa diukur. Ada suatu tempat situ kedalamannya tidak bisa diukur. Kalau yang di pinggir-pinggir ya sih dangkal. Pernah saya pergi memancing ke sana. Tapi katanya sih ada orang pernah ada situ tempat yang tidak bisa diukur kedalamannya. Disitulah berkelahi itu anjingnya Sriwigading dengan belutnya Ratu Sigi berkelahi. Di saat dia berkelahi, digigit ekornya itu belut, dibawa, ditarik, makanya itulah terbentuk kual sungai itu, dia bawa ke laut. Itu bekas
itu belutnya ditarik itu sampai membekas seperti kuala itu sungai, katanya itu. Waktu itu katanya belum ada yang mengalah, belum ada yang bisa kalah. Dia pergi ke Donggala, akhirnya alhasil menang ayamnya Serwi Gading. Menang ayamnya Serwi Gading, akhirnya jadi dinikahi Ratu Sigi. Di sinilah Ratu Sigi mengalahirkan anak. Makanya kalau orang Palu bilang, kalau katanya sih ada keturunan dari Bugis. Ya, karena itu dari situ asal mulanya, dari Serwi Gading dengan Ratu Sigi ini asal mulanya. Nah, disitulah pas dari Palu. Kalau di Palu sih banyak sih sejarah-sejarahnya. Kebetulan saya tinggal di Palu sekarang, banyak sih sejarah-sejarahnya saya lihat, seperti perahunya ada di belakang rumah saya ini. Perahu Tabale dibilang orang di sini. Katanya perahunya Serwi Gading dulu itu terbalik. Kamu tinggal, kalau dipikir itu perahu di atas gunung. Ada katanya, ada juga pernah saya lihat tanunya dayungnya di sana daerah Musombah. Berarti mungkin memang kenyataannya benar pernah dia ke sini, karena ada perahunya. Dan memang sejarah-sejarahnya di sini, makanya tuh orang Palu kadang-kadang bilang kita ini tidak ada bedanya, pasti ada hubungan dengan orang Bugis, orang Sulawesi Selatan. Karena asal mula dari Serwi Gading ini sudah nikah dengan Ratu Sigi. Saat itu sudah, akhirnya Serwi Gading melanjutkan ke perjalanan ke Cina, daratan Cina kembali untuk menemui istri pertamanya. Pas di tengah laut dia ditenggelamkan, ditarik, dipanggil sama Ibu Pertiwi. Akhirnya dia pergi sama Ibu Pertiwinya. Disitulah sudah katanya tidak pernah kembali, karena dia sudah dipanggil sama mamanya, orang tuanya, perempuan mamanya, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Makanya ditenggelamkan sudah kapalnya di situ, dipanggil, dibawa ke rumah, ke orang tuanya, ke Ibu Pertiwi, dan tidak pernah lagi kembali. Dan disinilah anaknya Tan Riabe yang beranak pinang juga di Sulawesi Selatan, yang dijadikan dulu pemimpin-pemimpin dari suatu daerah itu. 3 bersaudara, 1 perempuan, 2 laki-laki. Kalau menurut versi yang pernah saya dengar, yang paling tua di Bone, di Sopeng, yang perempuan di Sopeng, dengan di Makassar ke Goa. Ya Goa, kayaknya Goa itu karena gunung yang paling tinggi dulu juga di situ, Gunung Bawah Karaing. Gunung Bawah Karaing, Gunung Latimojo, makanya ditempatkan juga karena di situ orang-orang tua dulu katanya itu bisa cerita kalau Serwi Gading dengan Tan Riabe, Bapak Mbak Batara Guru dengan Ibu Pertiwi, kalau setiap dia berjalan itu jadi daratan semua. Makanya lah timbul sebuah daratan. Makanya kita tidak heran kalau dibawa Sulawesi Tengah, Sulawesi ini laut semua dibawanya sebenarnya. Karena keajaiban orang tua dulu, leluhur-leluhur kita, dari asal muasal, kalau saya tidak salah mungkin semua pasti dari Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Cuma dulu daratan masih banyak yang ada lautnya. Makanya saya bercerita tentang Sulawesi saja ini. Kalau ada versi-versi lain pada seluruh Sulawesi. Jadi kita bercerita masalah itu, masalah seluruh Sulawesi Selatan. Pertama kali munculnya manusia di Sulawesi Selatan itu. Kalau yang pernah saya dengar cerita dari orang tua dulu, pas Serwi Gading pulang ke pangkuan Ibu Pertiwinya, pangkuan anunya ke mamanya Ibu Pertiwi yang muncul dari dasar tanah naik ke bumi, satu turun dari langit. Makanya kata di situ, kita sering di situ dikatakan bahwa ada orang menurunnya atau orang totompoe atau orang muncul dari bumi.
Nah, hanya satu di Bekasi Batara Guru, satu di Ibu bilang Ibu Pertiwi. Itulah kisah sejarah ya. Kalau seluruh Sulawesi, kalau kita sih pikirkan mungkin ada benarnya ada tidaknya, karena negeri Cina dapat merempuan, pergi ke Sulawesi Tenggara ada manusianya, ke Sulawesi Tengah ada Ratu Sigi yang pernah dipigihi Sriwi Gading ini. Jadi barangkali mungkin cuma Sulawesi Selatan pada waktu itu peristiwa itu turun seorang manusia dari langit ke bumi, yaitu Batara Guru. Itulah sejarah singkat teman-teman yang pernah saya dengar. Kalau boleh tidak sama ya minta maaf lah, kita kan namanya mendengar juga. Yang pernah saya dengar sih itu kisah-kisah orang tua dulu, kalau sering kita diceritakan sama anak cucunya, kadang-kadang kalau diingatkan apa begini akhirnya terlahirlah 3 bersaudara apalah begini. Makanya ya itulah sejarah-sejarah yang pertama kali di Sulawesi Selatan itu akhirnya merembet ke Cina, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Cuma itu yang dibilang, tidak sampai ke Jawa apa Sumatera apa saja itu tidak dibilang. Cuma beberapa daerah saja kita dibilangin dulu tuh pernah didatangi Sriwi Gading itu. Kalau Tante Aben tidak pernah kemana-mana, cuma di Sulawesi Selatan toh. Yang Sriwi Gading ini merantau karena dia suka sekali sama saudaranya. Dia mau kawini saudaranya, akhirnya dilarang sama orang tuanya, suruh merantau lah ke negeri Cina, daratan Cina. Oke teman-teman, itulah sejarah yang mungkin jarang Anda dengar. Karena saya juga tanda tanya, saya sih diceritakan sama orang tua dulu. Tapi benar dan tidak benarnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya mengisahkan dan tidak menafsirkan cerita-cerita sejarah-sejarah dulu. Kalau boleh ada versi lain yang betul ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk mencarinya itu bagaimana jalan ceritanya. Saya cuma diceritakan sama orang tua saya, orang tua dulu, nenek-nenek saya yang bercerita sama tentang kita, anak-anak cucunya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan terhibur atau bagaimana. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman biar bermanfaat, karena channel Aziz Pertiwi akan selalu mengedukasikan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.